Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tisule. NIM 19041113 dari kelas 3A. Jadi izinkan saya untuk memaparkan materi yang saya angkat, yaitu lapisan OSI ke-7 application layar. Adapun latar belakangnya, jadi sebagian besar dari kita berpengalaman menggunakan internet melalui World Wide Web, layanan email, dan file sharing. Aplikasi ini dan banyak menyediakan antar manusia ke jejaring yang mendasarinya, memungkinkan kita untuk mengirim dan meminta informasi dengan relatif mudah. Biasanya aplikasi yang digunakan adalah intuitif, artinya dapat mengakses dan menggunakan tanpa mengetahui bagaimana mereka bekerja. Namun, bagi profesional jaringan, penting untuk mengetahui bagaimana aplikasi dapat memformat, mengirimkan dan menafsirkan pesan yang dikirim dan diterima melalui jaringan. Apa itu application layar? Jadi application layar ini adalah sebuah aplikasi yang menyediakan interface antara aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dan jaringan yang mendasarinya di mana pesan akan dikirim. Salah satu fungsi application layar adalah untuk pemindahan file. Jadi sistem file yang satu dengan yang lainnya memiliki konvensi penamaan yang berbeda, cara menyatakan baris-baris teks yang berbeda, dan sebagainya. Perpindahan file dari sistem ke sistem lainnya yang berbeda memerlukan penanganan untuk mengatasi adanya ketidakkompatibelan ini. Juga merupakan pekerjaan application layer seperti pada surat elektronik, remote job entry, directory lookup, dan berbagai fasilitas umum dan khusus lainnya. Lanjut, keamanan jaringan. Keamanan sebuah sistem jaringan komputer tidak terlepas dari keamanan aplikasi yang menggunakan jaringan komputer tersebut. Baik itu keamanan data yang dikirimkan dan diterima oleh sebuah aplikasi maupun keamanan terhadap aplikasi jaringan komputer tersebut. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pengamanan aplikasi ini yaitu Secure Socket Layer, yang dimana aplikasi ini adalah sebuah protokol yang bekerja tepat di bawah sebuah aplikasi jaringan tersebut komputer. Yang kedua, aplikasi firewall. Aplikasi ini adalah sebuah sistem yang akan memeriksa seluruh data yang akan diterima oleh sebuah aplikasi jaringan komputer. Next, apa itu OSI dan TCP/IP model? Jadi di sini saya akan menjelaskan satu-satu, yaitu yang pertama itu OSI dipakai sebagai model untuk membentuk standar umum jaringan komputer sehingga menunjang antar operasi perangkat jaringan dari pemasok perangkat jaringan yang berbeda. Juga, OSI ini memiliki fungsi untuk memudahkan proses pencairan titik awal permasalahan sehingga meminimalkan waktu yang diperlukan untuk melacak permasalahan jaringan. Yang kedua, TCP/IP ini adalah sebuah komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer yang lain. Adapun OSI dan TCP/IP ini memiliki perbedaan sesuai model masing-masing, yang dimana dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data dalam jaringan. Sedangkan TCP/IP ini hanya memiliki 4 layer saja. Kita lanjut. The client atau server model. Dalam klien atau server model, perangkat yang meminta informasi disebut klien dan perangkat menanggapi permintaan disebut server. Jadi klien dan server proses berada dalam aplikasi layar. Klien mulai bertukaran dengan meminta data dari server yang merespon dengan mengirimkan satu atau lebih aliran data ke klien. Protokol aplikasi layar menggambarkan format dari permintaan dan respon antara klien dan server. Selain transfer data aktual, pertukaran ini juga mungkin membutuhkan informasi kontrol seperti autentikasi pengguna dan identifikasi file data yang ditransfer. The peer-to-peer model. Peer-to-peer jaringan melibatkan dua bentuk yang berbeda.
Desain peer-to-peer jaringan dan aplikasi peer-to-peer atau P2P. Kedua bentuk memiliki fitur yang sama, tetapi dalam praktik kerja yang sangat berbeda. Dalam sebuah jaringan peer-to-peer ada dua lebih komputer yang terhubung melalui jaringan dan dapat berbagi sumber daya atau seperti printer dan file, tanpa harus memiliki dedicated server. Setiap perangkat dihubungkan akhir dan dapat berfungsi baik sebagai server ataupun klien. Satu komputer bisa berperan sebagai server untuk satu transaksi sekaligus berfungsi sebagai klien bagi orang lain. Adapun dalam aplikasi peer-to-peer ini, setiap klien adalah server dan setiap server adalah klien. Jadi keduanya dapat memulai komunikasi dan dianggap setara dalam proses komunikasi. Namun, peer-to-peer aplikasi mengharuskan setiap perangkat akhir menyediakan antarmuka pengguna dan menjalankan layanan latar belakang. Setelah itu, perangkat dapat berkomunikasi secara langsung. Adapun protokol dalam aplikasi layar itu dapat dibagi menjadi 5. Ada beberapa bagian, cuma saya di sini hanya mengambil 5 bagian saja. Yang pertama itu DNS protokol, yang kedua HTTP protokol, yang ketiga SMTP atau POP protokol, yang keempat FTP protokol, dan yang terakhir DHCP protokol. Dan yang terakhir DNS atau Domain Name Server. DNS merupakan sistem database yang terdistribusi yang digunakan untuk pencairan nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. DNS merupakan kelebihan ukuran database yang tidak terbatas dan juga mempunyai performa yang baik. DNS ini juga adalah aplikasi pelayanan di internet untuk menerjemahkan domain name ke alamat IP dan juga sebaiknya. DNS dapat juga dianalogikan sebagai pemakaian buku telepon di mana orang yang ingin kita hubungi berdasarkan nama untuk menghubunginya dan menekan tombol nomor telepon berdasarkan nomor dari buku telepon tersebut. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.